Ada special announcement lagi nih untuk teman-teman media dari Mas Ryan, silakan. Ya kebetulan Timur sangat bersyukur sudah dibeli oleh beberapa perusahaan luar negeri juga. Wow. Film Timur ini di North America, yaitu adalah US Kanada, itu sudah didistribusikan oleh Cineverse. The rest of the world di luar Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei itu didistribusikan oleh Arclight ya dari Hamilton, mungkin kalau tahu. Wow. Terus Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei itu kita kebetulan West Picture sendirilah yang mendistribusikan di teritori itu. Jadi langsung memang film pertamanya debut dari Bang Iko di sini langsung distribusinya juga internasional ya. Ya mudah-mudahan sih bisa dinikmati lah ya oleh orang-orang di luar Indonesia juga. Ya, tapi untuk pertama kali tayangnya di Indonesia dulu ya, baru negara-negara lain menyusul. Indonesia, Malaysia, Brunei kita coba untuk melakukannya bersamaan sih dan sudah diterima juga, jadi serentak di Indonesia, Malaysia sama Brunei gitu. Singapura mungkin telah 1-2 minggu. Di negara lain masih belum mendapatkan tanggal yang pasti, tapi kemungkinan di akhir Desember ataupun di awal Januari. Tepuk tangan dong teman-teman, ini terlalu sangat biasa. Mas, bicara dari sudut pandang perempuan, yes. Sekarang harus bicara dari sudut pandang laki-laki. Yeah. Untungnya saya punya penulis pendamping yang juga sangat luar biasa, Samuel Rustandi. Boleh berdiri dong Samuel, ini dia Samuel Rustandi. Terima kasih. Yang akhirnya banyak, tentu saja yang lebih banyak mengoreksi saya dalam hal tentang bicara tentang perasaan laki-laki. Yes. Ngobrol sama Bang Iko seperti apa berarti itu? Boleh ceritakan dong? Kan kalau ngobrol sama Bang Iko lebih banyak bercandanya sih Bang. Sampai saya bingung ini bercanda apa beneran sih. Jadi bagian actionnya terutama lebih banyak ngobrol dengan Bang Iko, khususnya bagian actionnya, di mana tugas kami sebagai penulis adalah memberikan ruang-ruang di mana letak-letak titik-titik actionnya. Itu baru Bang Iko sangat membantu Bang Iko dan timnya untuk menjelaskan actionnya seperti apa sehingga kami bisa menggabungkan dengan perasaan dalam adegan itu seperti apa. Berarti yang cowok-cowok pada saat nanti nonton gak hanya tentang kerasnya seperti apa, tangguhnya seperti apa, actionnya, tapi hati juga disentuh nih ya Mbak Tinut ya. Wah, tepuk tangan dong untuk Mbak Tinut. Karakter ini deketnya personal. Sangat masing-masing, makanya memang mungkin balik lagi saya menyadari dari masing-masing karakter, peran dan orang, bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita untuk menyampaikan sesuatu, untuk apalagi sebuah peran sangat sensitif. Dalam arti bisa nggak begini? Nggak bisa seperti itu. Dalam arti kita menyampaikannya bukan sebagai dialog untuk menyuruh tanda kutip, tapi menjelaskan backgroundnya seperti apa, dan untuk menyampaikannya dialog yang sudah diskrip, ditulis seperti apa. Tapi saya sangat terbuka untuk tidak scripted untuk nanti di film, tapi yang dikeluarkan dari hati nurani jiwanya untuk mengeluarkan dialog di depan layar, daripada untuk scripted. Tergantung, kalau kita tulis dengan bahasa saya untuk dikeluarkan dengan dalam contoh Aufa, mungkin tidak akan sesuai seperti itu. Jadi konsepnya sama, tidak keluar pakem, tapi dialognya itu sangat organik seperti itu. Yes, dan di sini kan juga selain action yang kita lihat teknis sih udah pasti juara lah. Tapi di sini tadi Mbak Tinut juga bilang ada sisi-sisi perasaan, ya kan, perasaan dari cowok. Nah ini gimana sebagai sutradara? Ini makanya pas tadi Mbak Tinut bilang, alhamdulillah saya mempunyai tim yang sangat luar biasa, kuat dari segi penggodokan skrip. Sudah nggak ragu lagi untuk beberapa film-film Mbak Tinut. Tadi pas Mbak Tinut bilang kayak itu, kepala saya lumayan merinding. Saya ingin kita diskusi pada saat di kantor, memasak skrip itu, apa yang saya rasakan, apa yang saya mau, dan Mbak Tinut tidak banyak ngomong, cuma senyum doang. Saya nggak tahu itu Mbak Tinut tuh dengerin apa enggak. Ternyata skripnya luar biasa. Dengan saya permintaan saya banyak, dan Mbak Tinut menyerap semuanya apa permintaan saya. Ternyata saya bisa bermain di situ apa yang Mbak Tinut tuliskan. Jadi memang mau saya seperti ini. Jadi memang mungkin banyak teman-teman akan lihat Iko paling
ceracel, oh sorry, ini agak sedikit ekspor ini ceracel. Ya darah-darah gitu ya, Itu maksudnya. darah-darah gitu ya. Oke, ya itulah pokoknya. Agak sedikit ngilu ya suaranya. Ya agak agresif gitu ya. Cuman saya ingin memainkan Mbak, tolong Mbak, bagaimana caranya action kita kolaborasikan dengan menyayat kulit, tapi hati penonton juga bisa tersayat seperti itu. Jadi tidak hanya action kita agresif yang kita tunjukin, tapi rasa persaudaraan. Mungkin kalau misalkan percintaan laki-laki dan perempuan itu lumayan ya sakit hatinya banyak ya. Cuman bagaimana caranya laki-laki dengan laki-laki brotherhood dengan persaudaraan itu yang orang mungkin bisa diartikulasikan secara visual dan dialog dengan gestur itu sudah lumayan kompleks di film ini. Jadi imbang di situ ya, tepuk tangan dong untuk Bang Iko. Karakternya beda. Oke, perkenalkan saya Majongan. Di sini saya berperan sebagai Franz di film Timur. Franz adalah salah satu tokoh antagonis di film ini yang lumayan bikin sibuk Timur dan regunya pastinya. Bisa kita lihat tadi trailernya. Dan pasti akan lebih banyak lagi nanti di film panjangnya. Yes. Dan satu lagi dulu saya pertama kali syuting itu sama Bang Iko jadi fighter cuma sekali pukul mati nih. Oh, jadi pernah pengalaman syuting kamu sekali pukul mati sama tuh. Iya. Sama Bang Iko nih. Iya. Ya kan sekali pukul mati sekarang alhamdulillah dapat bagian yang luar biasa. Wih, thank you Bang. Kalau kali ini gimana keseruan? Kan waktu itu ada satu adegan lu selalu satu pukul mati, dan kali ini kan ada adegan yang intens nih Bang Iko. Sekali pukul mati aja deg-degan. Nah di sini lebih intens lagi. Iya. Bayangin aja deg-degannya kayak gimana. Tapi seru ya di dari Bang Iko lagi action ya. Siap Bang Maco, tepuk tangan untuk Bang Maco. Bener sih, emang sesuatu yang agak beresiko di sini, tapi dengan suatu pertimbangan, estimasi, dan kita ada kalkulasi sedikit banyak, dan kita memutuskan untuk maju. Dan keberanian ini nggak cuma semata-mata karena kita nekat ataupun kalau Ryan tadi bahasanya kan kita sedikit istilahnya. Ya, dengan kalkulasi dan estimasi yang ada, kita berharap project bersama Bang Iko, Ryan, Kak Gigi, sama tim cast yang udah ada, kita nggak salah lah ya. Jadi harapannya kita bisa berhasil di sini. Jadi keberanian itu muncul seiring juga dengan gara-gara kita mungkin satu sama lain dari side mulai kita pre-pro pas di production kita ngeliat satu sama lain saling mendukung. Nah itu keberanian itu makin hari sampai ke sini Ryan makin berani. Ya. Jadi saya